Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pada tutorial kali ini berkenaan dengan jaringan komputer, kita akan coba melakukan satu instalasi virtual router OS Mikrotik pada aplikasi Oracle VirtualBox. Nah, dengan syarat teman-teman sudah harus menginstal Oracle VirtualBox terlebih dahulu, kemudian menyiapkan beberapa file berupa Mikrotik ISO sebagai image OS-nya yang akan kita gunakan nanti ya sebagai proses penginstalan pada Mikrotik router OS. Nah, paling tidak teman-teman sudah memiliki Mikrotik yang sudah di-sharing, mungkin Mikrotik versi 6.33 ISO dan Winbox sebagai aplikasi untuk meremote Mikrotik secara interface ya, graphic user interface. Nah, ini lebih nanti akan memudahkan. Nah, di sini ada salah satu contoh router OS yang sudah terinstall. Jika Anda belum ada menginstal satupun OS secara virtual di sini, maka ini pada kolom ini masih kosong. Nah, langsung saja, jika teman-teman ingin menambah penginstalan Mikrotik pada Oracle VirtualBox, teman-teman langsung saja pada dialog opening ya, atau tampilan muka pada VirtualBox, langsung mengklik menu new ya, atau baru. Nah, kemudian ada menu setup untuk create virtual mesinnya. Name-nya silakan teman-teman beri nama sesuai dengan keinginan masing-masing, misalnya Mikrotik A, B, C, atau D ya. Tipenya order ya, versionnya order juga atau unknown. Kemudian next terus ya, next terus sampai pada halaman file location and size ya, atau lokasi file dan besaran filenya. Nah, ini sebaiknya lokasi image-nya teman-teman pindahkan ke drive D atau drive E ya, selain drive C, lebih baiknya seperti itu. Nah, misalkan saya pada drive D ya, kemudian ada satu folder ya, bebas dinamakan apa saja. Nah, di save di sini itu ya, di D VirtualBox ini. Nah, ini folder ini namanya bebas, teman-teman bisa namakan apa saja. Kemudian baru tekan tombol create ya. Nah, sebelum men-start ya, Mikrotik atau OS version yang sudah ditambahkan, sebelum kita mulai, maka kita perlu mengatur dulu. Yang perlu diatur dari banyaknya option pengaturan, kita hanya perlu mengatur pada storage atau penyimpanan, kemudian pada jaringan atau network. Pada storage ini di bagian kolom sebelah kanannya atau yang pada bagian tengah ini ada empty, diklik. Kemudian bagian kanan ada atribut. Nah, ini ada satu icon piringan CD compact disk. Nah, ini diklik, kemudian pilih image OS yang sudah disiapkan ya, atau Mikrotik 633. Nah, di sini saya banyak yang sudah muncul karena ini sering dipakai. Jika belum, ya choose virtual optical disk file-nya, cari posisi file Mikrotik 633.ISO-nya. Jika sudah ditemukan, diklik kemudian di open. Nah, maka akan berubah seperti ini. Kemudian kita perlu mengatur network. Nah, pada adapter 1, teman-teman bisa memilih host only adapter supaya laptop pada yang terinstall VirtualBox ini dapat berkomunikasi langsung dengan Mikrotik virtual atau OS virtualnya ya. Nah, adapter 2, 3, dan 4 ini teman-teman bisa gunakan juga, bisa enable. Misalkan adapter 2 saya gunakan bridge ya. Nah, kebetulan ada dua interface ya, satunya interface Ethernet card ya, kemudian satu lagi interface wireless ya. Kita kan punya ya, satu Ethernet atau LAN, satu lagi untuk yang wireless. Nah, misalkan yang adapter 2 saya pilih untuk Atheros Gigabit Ethernet controller ya. Ini gunakan bridge. Nah, bridge ini bisa dipilih agar nanti
segala apapun perangkat yang tercolok ke Ethernet atau terkoneksi ke wireless kita ini dapat juga berkomunikasi langsung dengan Mikrotik Virtual OS ya. Nah, secara penerapannya teman-teman bisa nge-lab atau uji coba. Jadi Mikrotik virtual di sini teman-teman bisa komunikasikan atau hubungkan dengan banyak laptop ya, dengan banyak laptop yang keluarannya dari Ethernet card di laptop ini kemudian dicolokkan ke satu switch berapa port, nah, baru dari switch itu dicabang dicolok ke banyak laptop. Nah, itu teman-teman bisa melakukan eh, apa namanya uji coba ya tentang apapun pada Mikrotik ya, misalkan untuk pembagian bandwidth dan lain-lain. Nah, ini adapter 2 ya. Kemudian adapter 3 bisa juga dipilih. Misalkan bridge kita pilih yang wirelessnya seperti itu. Kemudian yang adapter 4 boleh pilih yang lain, misalkan NAT ya, NAT. Nah, jika sudah storage, penyimpanan dan jaringan network ini sudah kita atur, maka boleh diklik OK. Kemudian baru tekan tombol start pada nama virtual OS yang ditambahkan ya. Jika lebih dari satu maka harus dipilih dulu, dipastikan dulu. Kalau cuma satu nggak payah diperhatikan ya. Oke, kita tekan tombol start atau mulai. Oke, proses instalasi biarkan saja dulu sampai ya tampilan untuk opsi pemilihan ya, fasilitas atau fitur di Mikrotik apa saja yang diinginkan. Jika kita ingin baru belajar tahap pertama, kita tidak usah banyak memilih, tekan saja tombol A jika untuk menselect all ya, atau memilih semuanya. Tekan A, kemudian ada pilihan press I to install locally or ini tekan tombol I untuk melakukan proses instalasi. Nah, ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Nah, jawab saja Y ya, yes. Kemudian continue, lanjutkan yes juga. Tunggu proses formatting dan instalasi sampai selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai, software installed ya, software sudah terinstall. Kemudian ada press enter to reboot, jangan dulu ditekan enter, kita kudu mengatur lagi pada penyimpanan ya atau storage. Nah, Mikrotik 633 ISO ini kita kudu menghapus agar setelah restart startupnya nggak kembali lagi ke proses instalasi. Oke, kita hapus ya, dipilih dulu, kemudian baru tekan icon compact di sini, kemudian remove. Setelah empty atau kosong baru tekan OK. Di layar hitam baru teman-teman bisa menekan tombol enter. Oke, setelah enter dan mereboot atau merestart, Mikrotik telah sampai pada tampilan awal ya, tampilan login. Nah, di sini hanyalah pada command line ya. Jika teman-teman ingin mengakses pada halaman ini atau bagian ini, teman-teman bisa melakukan login dengan admin. Passwordnya kosong, tinggal enter aja. Nah, seperti ini tampilannya. Ada pertanyaan untuk melihat lisensi. Jika ingin melihat lisensinya, tekan tombol yes, Y atau no ya, tekan tombol N. Oke. Nah, jika teman-teman ingin mengakses Mikrotik dengan meremote via Winbox, tinggal diakses aplikasi Winbox-nya. Nah, pada bagian Netboards ya, Netboards ini nanti muncul router OS atau router boot ya, atau produk-produk Mikrotik
yang terkoneksi pada jaringan pada laptop atau pada komputer yang teman-teman punyai, maka akan muncul ya listnya atau daftarnya. Nah, karena kita tadi menggunakan adaptor lebih dari satu, maka munculnya banyak ya. Nah, silakan pilih salah satu ya, misalkan pilih yang tengah. Jika ragu mengakses via IP-nya, teman-teman bisa mengakses via MAC address-nya dulu. Loginnya admin, passwordnya masih kosong, kemudian tekan tombol connect. Nah, jika pada bagian ini sudah nampil, maka teman-teman bisa melakukan konfigurasi lebih lanjut lagi. Dan sampai di sini mungkin proses instalasi awal RouterOS MikroTik secara virtual pada VirtualBox. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk konfigurasi dasar dan lain-lain. Sampai di sini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.